warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Yang saya hormati para dewan guru baik sanawiyah maupun aliyah Yayasan Hudatul Umam, yang saya cintai siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hei, udah belum ngobrolnya? Hah? Kelasan dari tadi ngobrol aja, ini udah kenyang belum? Hah? Masih mau ngobrol nggak? Kalau masih mau ngobrol, Bapak diam aja dengerin. Ya, jadi perhatikan, karena kita mau pengajian nanti ngobrolnya lanjutkan setelah pengajian. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sampai mana pembahasannya? Logotnya sampai mana? Sampai sifat wujud udah belum? Pak Bandi? Udah? Kidam udah? Logotnya udah belum? Hah? Logotnya mau udah? Sampai mana logotnya? Bako ya? Bako belum? Baik, sebelum kita mulai pengajian, kita bacakan Fatihah dulu kepada para ulama dan para pengarang kitab, khususnya pengarang kitab Tijan Ad-Daruri. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, thumma ila ruhi jami'il ulama'il amilin wa jami'il awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa jami'il mu'allifin al-kutub thumma fi hadzal kitab. إن الله تعالى يعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وأعراضهم شيء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa al-baqa'u, sifat baqa'. Apa artinya baqa'? Artinya kekal atau abadi. Wa ma'nahu dan adapun maknanya baqa, artinya baqa itu annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala maha luhur Allah, la akhira lahu, itu tidak ada akhirnya, lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak memiliki akhir. Beda dengan manusia, karena manusia ada akhirnya dengan kematian. Kalau Allah tidak ada akhirnya. Wa
Wadalilu dan adapun dalilnya ala dzalika atas itu sifat baqa, annahu bahwasanya kelakuan laukana jikalau adanya Allah fanian itu yang rusak, itu yang hancur, lakana maka adanya Allah hadisan itu yang baru, wahwa dan adanya Allah itu baru, muhalun adalah mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah dijelaskan bahwa setiap ulama, setiap pengarang kitab ketika mengawali kitabnya ini pasti diawali dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya? Yang pertama alasannya apa? Mengikuti kepada kitab Al-Quran yang suci atau yang mulia. Jadi Al-Quran itu diawali dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kitab Tijan pun sama, diawali dengan Bismillah. Maka mengikuti kepada Al-Quran sehingga Al-Quran ini dibaca, dipelajari, bahkan dihafalkan oleh jutaan umat Islam di dunia. Nah, beliau pun ingin, pengarang kitab ini mengharap bahwa kitab Tijan Ad-Darur ini manfaatnya sama seperti Al-Quran, yaitu dibaca, dipelajari oleh jutaan umat Islam di dunia. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkan kepada hadis Nabi. Apa hadisnya kemarin? Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam. Jadi setiap perkara yang dipandang baik menurut agama tapi tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang apa? Kurang berkah atau tidak sempurna. Makanya kita ketika ingin mengawali apapun itu harus diawali dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita nih ketika mau duduk di sini baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis baca bismillah, mau baca buku baca bismillah, mau baca Quran pun baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, mau melakukan apapun awali dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya berkah. Apa itu berkah? Barokah itu ta'rifnya apa? Ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Kira-kira kita setiap hari ini ingin hidupnya bertambah baik atau bertambah buruk? Ingin bertambah baik. Ya, pasti setiap orang menginginkan
aktivitas sehari-harinya ingin setiap hari semakin baik, maka kalau kita ingin setiap hari ingin semakin baik, itu namanya berkah, ya. Maka kalau ingin berkah, awali segala aktivitas dengan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, maka Allah pun akan selalu melindungi hambanya yang selalu ingat kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, apa alasan kemarin? Menjalankan amal ulama tauladan. Jadi para ulama, ya, para kiai zaman dulu, orang-orang yang soleh itu selalu membiasakan kegiatannya, aktivitasnya, pekerjaannya selalu diawali dengan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa tadi? Supaya berkah, ya. Ini mah jangan-jangan kita mengaji, kadang-kadang mau makan pun suka baca bismillah enggak? Mau minum suka baca bismillah enggak? Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak. Kalau ingat baca bismillah, kalau nggak ingat nggak baca bismillah, ya. Ini kalau orang makan, ya. Kalau kalian makan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu makanan yang dimakan kalian itu lebih dulu dimakan sama siapa? Sama setan, ya. Cuman kita tidak lihat, tidak bisa melihat. Kalau kalian dibuka mata batinnya oleh Allah, ya, ketika kalian tidak baca bismillah, makan nasi uduk pagi-pagi langsung makan aja, nggak baca bismillah lah lagi, itu sebelum kalian masukin ke mulut sama setan dimakan dulu. Habis dimakan diapain? Dimuntahin tuh sama setan. Berarti kita kalau nggak baca bismillah makan apa? Makan muntahnya setan. Ada yang mau makan muntahnya setan? Hah? Mau nggak? Tidak mau. Maka kalau tidak mau makan muntahnya setan, baca apa? Baca bismillah, ya. Mau makan nasi uduk baca bismillah, mau makan pisang goreng pun baca bismillah, mau makan bala-bala pun baca bismillah, mau minum pun baca bismillah. Kalau kita tidak baca bismillah, nanti dimakan dulu sama siapa? Sama setan. Habis dimakan sama setan, dilepehin, dimuntahin, dimakan sama orang yang tidak suka baca bismillah. Makanya ada dua percakapan antara setan yang kurus sama setan yang gemuk, ya. Ada dua setan, yang satu kurus, yang satu gemuk. Ini yang satu setannya setan yang kurus. Kenapa setannya kurus? Karena yang dia goda itu orangnya suka baca bismillah. Dia tidak kebagian makan. Beda sama setan yang gemuk. Kalau setan yang gemuk, ini orang yang dia goda tidak pernah baca bismillah, sehingga badannya gemuk, itu setannya. Gara-gara apa? Gara-gara orangnya tidak suka baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka biasakan kalau kalian makan apapun, ya, mau makan nasi, mau makan mie ayam, mau makan bakso, atau mau ngemil, ya, mau ngemil pun sama, mau ngemil kerupuk, ngemil sukro, ngemil apapun, makan apapun, biasakan baca apa? Baca
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau lupa? Umpamanya kita makan, ketika makan, tengah-tengah makan lupa baca Bismillah. Baca apa? Baca Bismillahnya bagaimana? Bismillahi awalahu wa akhirahu, atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya, jadi umpamanya ketika makan lupa baca Bismillah, tengah-tengah baru ingat, oh tadi saya tidak baca Bismillah, maka tengah-tengah makan silahkan baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, nah ketika kalian baca Bismillah itu setan langsung muntah. Ya, jadi setan senang kalau ada anak, ada orang yang makannya, minumnya tidak suka baca Bismillah. Itu disenengin sama siapa? Disenengin sama setan. Berarti CS-nya setan. Ada yang mau jadi CS-nya setan? Hah? Ada? Ya. Berarti kalau ada orang yang ketika makan, ketika minum tidak baca Bismillah, itu sama dengan temennya atau CS-nya setan. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka biasakan kalian minum, kalian makan, belajar, ya bahkan mau tidur pun biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, aku memulai mengaji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar di dunia. Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Ar-Rahmani artinya apa? Yang memberikan nikmat besar. Kenapa disebut nikmat besar? Karena nikmat yang Allah berikan ketika di dunia itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian orang yang diberikan nikmat ketika di dunia itu tidak terbatas. Semuanya Allah berikan nikmat. Di mana? Di dunia, ya. Jadi di dunia ini mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Buddha, mau orang Konghucu, ya, mau orang Katolik, mau orang yang suka ibadah, mau orang yang tidak suka ibadah, orang yang suka sholat, orang yang tidak suka sholat, semuanya Allah berikan nikmat. Di mana? Di dunia. Jadi semuanya di dunia Allah berikan nikmat, tidak pilih kasih, ya. Jadi Allah ini memberikan nikmatnya ketika di dunia, tidak pilih kasih. Makanya kalau arti dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman apa? Yang Maha Pengasih. Artinya pengasih apa? Tidak pernah pilih kasih. Semuanya Allah berikan nikmat. Orang yang beriman, ya, diberikan nikmat ke di dunia. Bisa melihat nggak? Bisa. Ini melihat termasuk nikmat mata. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas, kita bisa berbicara. Itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan kita di sini bisa belajar, bisa menuntut ilmu, itu pun nikmat dari Allah. Bahkan diberikan harta, ya, diberikan rizki, semuanya diberikan ketika di mana?
di dunia ya. Jadi Allah berikan semuanya, mau orang Islam, orang kafir, orang yang suka sholat, orang yang tidak sholat, orang yang sehat ataupun orang yang gila, ketika di dunia semuanya Allah berikan nikmat. Jadi tidak pernah pilih kasih. Kenapa? Karena di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya fata morgana. Dunia ini hanya tipu belaka. Karena kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya di mana? Di akhirat ya. Jadi dunia mah hanya sementara saja. Nanti kita hidup abadi selama-lamanya adalah di akhirat. Karena manusia ini melewati beberapa alam ya, beberapa fase. Yang pertama, manusia sebelum diciptakan di dunia itu diciptakan dulu di mana? Di alam arwah. Jadi yang pertama dilewati manusia adalah alam arwah. Apa alam arwah? Alam roh. Jadi manusia sebelum diciptakan jasadnya, bentuknya, itu ruhnya sudah diciptakan di mana? Di alam arwah. Nih kalian nih, lahir tahun berapa? Tahun 2000 berapa? 2011. Yang sanawiyah, yang aliyah 2000 berapa? 2005 20 tahun ya. 2000 berapa? 2008, 2009. Ini sebelum 2008, kalian sebelum lahir itu sudah diciptakan apanya? Ruhnya. Karena manusia hidup terdiri dari apa? Dari jasad dan ruh. Nih manusia nih, kalian, kita hidup karena ada jasad, ada ruh. Coba kalau jasad tidak ada ruhnya, hidup nggak? Tidak akan hidup. Ada ruhnya saja, tidak ada jasadnya, hidup nggak? Tidak akan hidup. Maka manusia ini hidup karena terdiri dari apa? Dari ruh dan jasad. Nah manusia sebelum diciptakan jasadnya oleh Allah, itu diciptakan dulu apanya? Ruhnya. Nah ketika di alam arwah, di alam ruh, Allah menciptakan seluruh makhluknya, kemudian dikumpulkan, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kata seluruh arwah menjawab, qalu bala syahidna. Iya, saya atau kami mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kami. Allah adalah yang menciptakan kami. Maka ketika di alam roh, semua arwah manusia, arwah makhluk Allah itu sudah dinyatakan atau menyatakan keimanan kepada Allah. Makanya ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan membawa iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan membawa iman. Karena ketika di alam arwah semua sudah menyatakan bahwa beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan mereka atau Tuhan kita ya.
ketika di alam arwah. Baru ketika manusia sudah melewati alam arwah, akhirnya manusia ini melewati alam apa? Yang kedua, alam apa yang dilewati manusia? Alam rahim. Apa rahim? Alam kandungan. Manusia di dalam kandungan selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Itu paling banyaknya atau secara umumnya. Ada yang di dalam kandungan sampai 4 tahun. Ada nggak? Siapa? Di dalam kandungan selama 4 tahun. Imam Syafi'i radhiyallahu atau rahimahullahu anhu. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar, bahkan seorang mujtahid madhab. Nah, beliau ini di dalam kandungannya selama 4 tahun. Jadi wajar ketika masih kecil beliau ini bisa menghafal Al-Quran beserta tafsirnya. Karena beliau ini ketika di alam rahimnya lama waktunya. Kalau kata bahasa kita, kolot di jero, ya. Jadi jerona geus kolot. Tahu kolot? Udah tua di dalam rahimnya, ya. Nah, ini di alam rahim manusia umumnya selama 9 bulan. Nah, ketika manusia diciptakan dari apa? Manusia ini diciptakan dari apa? Dari air mani. Apa itu air mani? Sperma yang tercampur antara suami dan istri, maka lahirlah manusia. Jadi manusia ini lahir dari apa? Dari sesuatu yang hina, ya, yang tidak ada nilainya. Tahu sperma? Ini yang belum balik mungkin belum tahu, ya. Kalau yang sudah balik pasti tahu. Itu sperma adalah cikal bakal jadinya manusia. Coba kalau ada orang, ya, ada orang jualan sperma keliling-keliling. Sperma kira-kira ada yang beli nggak? Tidak ada yang beli. Tapi kalau ada orang yang jualan telur, apa telur? Cikal bakal jadinya ayam. Ada orang jualan telur, kira-kira ada yang beli? Ada, ya. Ini menunjukkan bahwa manusia ini berasal dari sesuatu yang hina. Makanya manusia jangan apa? Jangan sombong, jangan merasa dirinya paling benar, yang lainnya menurut mereka adalah salah, ya. Karena manusia ini diciptakan dari sesuatu yang hina, tapi oleh Allah kemudian akan dijadikan menjadi yang mulia, ya. Karena manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah, ya. Namun manusia ini tadi, ya, diciptakan ketika di alam dunia, terkadang banyak yang lupa. Banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat dari mana dia diciptakan, di mana dia tinggal, dan akan kemana dia kembali. Sehingga banyak manusia yang melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara lupa kepada asal mula ciptaan manusia. Jadi kita sesama manusia harus tahu bahwa asal mula
cikal bakal manusia adalah dari nutfah. Nutfah itu air mani atau sperma, sesuatu yang hina. Nah, saking hinanya kita, maka jangan apa? Jangan hidup dalam keadaan sombong, jangan takabur, jangan ujub, karena kita manusia ini berasal dari sesuatu yang hina. Namun manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah karena apa? Karena dia beriman dan berilmu, ya. Maka kita kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala harus apa? Harus beriman dan berilmu. Apa berilmu? Harus belajar, harus mau ngaji, harus mau belajar. Supaya apa? Supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi supaya kita derajatnya diangkat oleh Allah, maka kita harus beriman kepada Allah dan harus banyak-banyak menuntut ilmu, harus mau belajar. Karena kalau kita mau pintar harus apa? Harus belajar. Tidak boleh malas, ya. Orang yang malas dengan orang yang rajin kira-kira sama nggak? Tidak akan sama, pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Orang yang nabung, umpamanya sehari nabung 5.000 dengan orang yang tidak pernah nabung, ketika di akhir bulan kira-kira ada hasilnya nggak yang nggak pernah nabung? Tidak ada hasilnya. Begitupun kalian nih tidak mau belajar, malas, maka nanti tidak ada hasilnya. Tapi orang yang rajin, mau belajar, mau menghafal, ya, mau mengamalkan ilmunya, pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi harus apa? Harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini tidak bisa dihasilkan kecuali dengan cara belajar. Maka kita harus rajin belajar, harus rajin menuntut ilmu. Ketika sudah dapat menuntut ilmu, maka ilmunya harus harus diamalkan. Ketika ilmunya sudah diamalkan, maka amalkanlah dengan ikhlas atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu sifat Ar-Rahmani. Artinya Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar ketika di dunia. Jadi semuanya Allah berikan nikmat. Tidak ada yang tidak diberikan nikmat oleh Allah ketika di dunia. Kemudian Ar-Rahimi. Apa Ar-Rahimi? Yang memberikan nikmat kecil. Di mana? Di akhirat. Kenapa memberikan nikmat kecil di akhirat? Karena orang-orang yang diberikan nikmat di akhirat itu jumlahnya sangat kecil, sangat sedikit, ya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat di akhirat jumlahnya sedikit. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat
nanti falahum jannatul ma'wa. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh, yang selalu berbuat baik ketika di dunianya, maka tempat kembalinya adalah surga. Ya. Jadi kenikmatan di surga ini luar biasa, tidak diberikan kepada sembarangan manusia. Tidak semua manusia bisa mendapatkan kenikmatan surga. Ya, makanya sifat Ar-Rahim Allah ini terbatas kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang yang berbuat fasik, yang suka berbuat dosa ketika di dunia, maka tempat kembalinya apa? Adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kita mau masuk surga atau masuk neraka? Hah? Surga atau neraka? Coba ngacung yang mau masuk surga. Yang tidak ngacung berarti nggak mau masuk surga ya. Mau masuk surga atau neraka? Surga ya. Kalau kita mau masuk surga, syaratnya apa tadi? Harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita mau masuk surga, syaratnya harus beriman kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan harus berbuat amal baik. Itu syaratnya masuk ke dalam surga. Karena manusia ini tergolong kepada berapa bagian? Ada berapa manusia? Ada 4. Jadi manusia ini semuanya tergolong kepada 4 bagian. Yang pertama, manusia itu ada yang hidup bahagia di dunia saja, tapi di akhiratnya sengsara. Itu golongan manusia yang pertama. Di dunianya bahagia, banyak hartanya, ya, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, jajan tinggal minta ke orang tua. Tapi di dunianya dia tidak mau ibadah kepada Allah. Di dunianya tidak mau sholat, di dunianya tidak mau puasa, di dunianya tidak mau zakat, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini orang yang seperti ini, di dunia dia bahagia, tapi di akhiratnya akan sengsara. Kenapa sengsara? Karena tidak mau beribadah kepada Allah. Di akhiratnya akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mau jadi golongan yang pertama? Mau nggak? Tidak mau. Maka kalau tidak mau, di dunia kita harus beriman dan beribadah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia tidak mau hidupnya bahagia di akhirat. Di akhiratnya ingin sengsara. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ada golongan manusia yang apa? Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia berkecukupan, ya, mau makan tadi tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau jajan tinggal minta ke orang tua, semuanya serba gampang, sehingga dia hidup bahagia di dunia. Walaupun di dunia bahagia, tetap dia tidak melupakan ibadah kepada Allah. Di dunianya dia suka sholat, suka puasa, suka zakat, suka beramal baik, suka saling tolong menolong, membantu kepada yang membutuhkan. Di dunianya
selalu beribadah dan beramal soleh, maka di akhiratnya dia akan hidup bahagia. Kenapa? Karena di dunia dia beriman dan beribadah kepada Allah. Di akhiratnya nanti akan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu masuk ke dalam surga. Jadi surga ini orang tidak ada yang bisa mendefinisikan, sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, al-jannatu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khutira biqalbin bashar. Itu keindahan surga. Jadi keindahan surga ini tidak ada yang pernah dilihat oleh mata manusia. Kita pernah di dunia melihat sesuatu yang indah? Pernah nggak? Pernah jalan-jalan ke puncak? Pernah. Ketika melihat keindahan pegunungan puncak, luar biasa indahnya. Nah, keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata yang pernah melihat keindahan surga. Jadi tidak bisa dibayangkan. Kemudian wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Ada yang pernah jalan-jalan ke Wonosobo, ke Dieng. Ada yang pernah. Tapi ada yang pernah mendengar keindahan negeri di atas awan. Pernah nggak? Pernah kalian lihat umpamanya di YouTube, dengar dari teman-teman bahwa keindahan negeri di atas awan ini luar biasa indahnya, ya, karena pegunungan, kemudian di atasnya itu ada awan, ya. Ini indahnya luar biasa. Mungkin kita pernah dengar. Nah, keindahan surga tidak ada yang pernah didengar oleh telinga. Wala khutira biqalbin bashar, dan surga ini keindahannya tidak pernah tergetar, tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Jadi tidak ada pernah yang pernah membayangkan terhadap keindahan surga. Saking apa? Saking indahnya, saking istimewanya surga. Karena kalau di surga semuanya adalah nikmat. Jadi di surga ini tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Di surga ini semua adalah balasan pahala yang kalian lakukan ketika di alam dunia. Makanya di dunianya jangan apa? Jangan pernah meninggalkan sholat, supaya kita semua bisa masuk ke dalam surga. Di surga umpamanya kita mau makan apa? Mau makan seblak, ya, terlintas dalam hati mau makan seblak. Kalau di dunia kita mau seblak kemana? Datang ke Bituti mesen seblak, atau ke Biuna, ya, atau ketika kita mau makan bakso pesan dulu di mana? Di Mbak Ica, ya. Jadi kalau di surga itu kita jangan beli, tidak usah beli, tidak usah ngantri. Ketika kita terlintas di dalam hati, pengen makan seblak, itu seblak udah ada di depan mata. Kita pengen makan apa nih? Pengen makan umpamanya nasi uduk, pengen makan nasi liwet, itu nasi liwet sudah ada di depan mata. Jadi semua yang terlintas di dalam hati di dalam surga itu sudah tersedia, ya. Bahkan di surga pun tidak ada yang namanya buang air. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Itu di dalam surga. Karena kalau buang air kecil sakit nggak? Sebelum buang air kecil, nahan pipis sakit nggak? Sakit. Nah, di dunia mah tidak ada buang air kecil, tidak akan pernah. Tidak ada buang air besar. Semuanya keluar lewat keringat. Keringatnya pun di surga wangi. Beda dengan di dunia. Di dunia mah keringatnya bau, ya.
Nah di surga mah tidak bau, tapi keringatnya wangi. Nah ini keindahan surga tidak ada yang bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itu golongan yang kedua, manusia yang hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, ada golongan manusia yang apa? Hidup di dunia sengsara, namun di akhiratnya bahagia. Contohnya apa? Ketika di dunia kekurangan harta, mau makan susah, mau minum pun susah, ya serba kekurangan. Tapi walaupun di dalam kesusahan, dia tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah. Di dunia dia merasakan sengsara, tapi di akhiratnya akan bahagia. Contohnya apa? Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tahu Palestina? Palestina setiap hari ini sering ada apa? Sering ada senjata, sering ada tembakan, sering ada bom yang meledak. Jadi hidupnya tidak pernah tenang, ya. Hidupnya sengsara di Palestina. Tapi walaupun rakyat Palestina sengsara, dia tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhiratnya mereka ini akan hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat apa? Ada orang yang hidup sengsara di dunia, lebih sengsara lagi di akhirat. Udah mah di dunianya sengsara, hidupnya kekurangan, ya mau makan susah, kadang-kadang sehari makan sekali, kadang-kadang tidak makan, tempat tinggal pun seadanya, bahkan di kolong jembatan. Tapi dengan kesengsaraannya, dia itu tidak mau ibadah kepada Allah. Di dunia dia sengsara, di akhiratnya lebih sengsara lagi. Kenapa? Karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mau yang berapa? Mau yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4. Mau yang nomor 2. Kalau kita benar-benar mau nomor 2, pengen hidup bahagia dunia akhirat, maka harus mau beriman dan beribadah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kita, ya, dimanapun kita berada, tetap sholat harus dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Karena orang yang tidak wajib sholat, yang pertama adalah anak kecil yang belum balik, tidak wajib sholat. Yang kedua, yang tidak wajib sholat adalah orang gila. Makanya kalau ada anak orang yang sudah balik, sudah besar, tidak mau sholat, sama saja seperti orang gila, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, itu tidak jauh beda dengan orang gila. Karena orang gila itu tidak pernah sholat, tidak wajib sholat, tidak dosa walaupun dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia akalnya tidak sehat. Berarti kalau ada orang yang tidak mau sholat, akalnya tidak sehat. Kalau akalnya tidak sehat, hati-hati, ya, hati-hati, harus dibawa kemana? Harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada yang mau dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya, kalau ada anak yang tidak mau sholat, laporin ke bu guru, laporin ke wali kelasnya nih, ada yang tidak mau sholat, segera daftarkan kemana? Ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena akalnya sedang tidak sehat. Kalau ada orang yang akalnya tidak sehat, berarti hampir mendekati atau sama dengan orang gila. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi orang-orang yang hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Jadi supaya kita hidup bahagia dunia akhirat, banyakin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أمدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.